Oke, shalom semuanya. Mungkin ada yang belum Halo kenal Bu, saya. Nama saya Deborah Kristanto, saat ini tinggal di New York. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang apa sih yang Tuhan cari, ya? Apa sih yang Tuhan cari di dalam kehidupan kita, di dalam hati Tuhan, itu sebenarnya apa yang Tuhan cari. Pertama, kita tahu bahwa firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu adalah kasih. Tuhan itu adalah kasih. Sebentar, Bapak Ibu ya. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasih. Cinta itu tidak bisa berdiri sendiri. Cinta itu selalu harus ada objek untuk dicintai. Itu sebabnya Tuhan menjadikan manusia, karena dengan adanya manusia itulah maka cinta Tuhan itu teruji, cinta Tuhan terbukti, dan cinta Tuhan itu bisa disalurkan. Karena cinta sekali lagi harus ada yang menerima. Dan pada waktu itu kemudian Tuhan, kita tahu Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan kemudian menciptakan Eden. Tuhan menciptakan segala sesuatu yang terbaik. Baru kemudian Tuhan menciptakan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Karena Tuhan itu ingin mencurahkan kasih-Nya kepada manusia. Tetapi pada waktu itu kita tahu bahwa Tuhan kemudian memberikan kepada manusia hak bebas, hak untuk memilih. Pada waktu Tuhan memberikan kehendak untuk memilih, kehendak hak untuk memilih, sebenarnya Tuhan itu punya resiko. Resikonya adalah bahwa manusia bisa menolak Tuhan, manusia bisa mengkhianati Dia, manusia bisa meninggalkan Dia, manusia bisa memilih untuk tidak mencintainya, tetapi mencintai hal yang lain. Apalagi pada waktu itu Adam dan Hawa adalah suami istri. Namanya suami istri pasti kompak. Kalau mereka meninggalkan Tuhan, dua-duanya ninggalin Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata mereka menjadi satu daging. Jadi Tuhan itu punya resiko, tetapi kenapa meskipun Tuhan tahu bahwa dia akan punya resiko ditinggalkan, tetapi Tuhan tetap memberikan kepada mereka hak untuk memilih. Karena Tuhan itu mencari hati yang mencintai dan mengasihi kita, mengasihi Tuhan, karena keputusan mereka, bukan karena dipaksa oleh Tuhan. Dulu teman saya bercerita ya, teman dia naksir seorang cowok. Karena cowoknya itu nggak suka sama dia, dia kemudian main dukun sehingga laki-laki itu akhirnya menikah sama dia. Tetapi kan pada kenyataannya walaupun pria ini kemudian dia menikah dengan dia, tapi sebenarnya perempuan ini tahu persis bahwa laki-laki ini hatinya nggak sama dia. Dia mencintai karena kan ada yang menguasai hatinya untuk datang padanya. Tapi sebenarnya hatinya laki ini kan nggak sama dia. Walaupun dia bisa memiliki pria itu, tetapi tidak bisa memiliki hatinya. Makanya Tuhan itu memang memberikan hak kepada manusia untuk memilih, supaya pada waktu manusia itu mencintai Tuhan, itu benar-benar Tuhan memiliki hatinya. Bukan karena terpaksa, bukan karena dikendalikan Tuhan, tetapi karena dia memilih. Cinta itu baru teruji kalau ada pilihan. Makanya kenapa sih di surga itu Tuhan itu, di Eden itu Tuhan ciptakan ada pohon pengetahuan dan ada pohon kehidupan. Karena dengan adanya pilihan, dua pilihan ini, maka Tuhan sudah tahu apa yang bakal dipilih. Tetapi manusia yang tidak tahu apa yang akan dia pilih. Makanya dengan adanya pilihan, manusia akhirnya tahu sebenarnya siapa yang lebih mereka cintai, siapa yang lebih mereka pilih. Waktu Tuhan meminta kepada Abraham supaya dia mempersembahkan anaknya, maka Abraham di situ baru tahu siapa yang terbesar di hatinya. Tuhan, dirinya, atau anaknya. Makanya segala sesuatu diberi pilihan supaya kita sendiri tahu siapa yang terbesar di hati kita. Nah, makanya pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan manusia diberi hak untuk memilih, maka terjadi yang namanya ternyata manusia lebih memilih kepada ular. Mereka lebih percaya kepada ular daripada percaya kepada Tuhan, dan mereka lebih memilih
apa yang mereka suka daripada memilih Tuhan. Sehingga putus cinta yang pertama itu terjadi di Taman Eden. Rasa dikhianati yang pertama itu di Taman Eden. Kemudian perceraian atau perpisahan pertama itu terjadi di Taman Eden. Penolakan, cinta ditolak itu terjadi di Taman Eden, yaitu antara Tuhan dan manusia. Kalau saudara baca Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, semua bicara tentang cinta. Makanya seluruh kehidupan di dunia ini sebenarnya semua bicara tentang cinta. Antara cintanya Tuhan kepada manusia, antara cinta manusia kepada Tuhan, dan cintanya manusia kepada manusia. Semua bicara tentang cinta. Nah, saya mau baca dulu ayat firman Tuhan berkata begini. Apa sih yang paling Tuhan cari? Di dalam Efesus 4 ayat 30 berkata begini. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kenapa di sini dikatakan mendukakan? Saudara, mendukakan itu bukan sebuah kemarahan, kebencian, tetapi sebuah hati yang duka karena perasaan kehilangan. Coba, makanya kalau ada yang meninggal, maka disebut ke rumah duka, ada kedukaan. Bukan ada kemarahan atau ada sakit hati, tapi duka. Allah yang paling dia cari adalah sebuah hubungan cinta, sebuah hubungan kasih. Yang paling Tuhan butuhkan adalah sebuah hubungan. Makanya pada waktu manusia itu meninggalkan dia, ada duka cita paling dalam karena merasa kehilangan. Kenapa yang disebut merasa berduka cita itu Roh Kudus, bukan Bapa, bukan Yesus. Jangan mendukakan Roh Kudus, karena yang melahirkan kita adalah Roh Kudus. Yang paling merasakan tercabut hatinya itu Roh Kudus. Seorang ibu yang melahirkan seorang anak, pada waktu anaknya hilang, anaknya sakit, seorang bapak juga pasti kehilangan. Tetapi lebih lagi seorang ibu, karena dia telah mengandung. Makanya seorang ibu yang hamil kemudian keguguran, dia itu sedihnya sedih banget. Karena dia sudah merasakan bayi itu ada di dalam kandungannya. Makanya firman Tuhan berkata, jangan mendukakan Roh Kudus, karena perasaan kehilangan terbesar itu membuat duka. Nah, makanya kalau kita lihat bahwa semua yang Tuhan ceritakan di Alkitab itu tentang bagaimana Tuhan itu yang paling dicari adalah hubungan yang intim, kedekatan. Bukan dulu bicara penyembahan, bukan dulu bicara persembahan, bukan dulu bicara pelayanan. Itu semuanya adalah nomor yang kesekian. Itu adalah buah dari sebuah hubungan, buah dari cinta. Makanya yang Tuhan cari adalah hati, cinta. Sampai Tuhan itu gambarin saya, itu kalau Tuhan itu manusia, itu adalah a man with broken heart, yaitu Tuhan dengan hati, dengan patah hati. Karena sering kehilangan cinta, sering merasakan penolakan cinta. Makanya pada waktu Tuhan menemukan hati yang mencintai dia, itu sama Tuhan dijaga hati orang itu, supaya dia tidak hilang. Karena Tuhan sering mengalami yang namanya patah hati, broken heart. Waktu Tuhan jelasin ini, saya sangat melihat Tuhan itu yang paling dia cintai adalah sebuah hubungan. Makanya kalau kita baca ya, di dalam pada waktu Tuhan itu bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, belum ke Mesir dulu deh, tentang Abraham. Pada waktu Tuhan melihat Abraham itu taat. Taat itu bisa karena takut. Tetapi waktu ketaatannya kemudian Tuhan uji, Tuhan suruh menyerahkan anak yang paling dia kasihi, dan dia memilih Tuhan dengan mau mempersembahkan anaknya. Di situ Tuhan bisa melihat, Abraham bukan taat hanya karena takut, tetapi karena hatinya memang mencintai Tuhan.
Waktu Tuhan tahu hati Abraham mencintainya, ini kayak seseorang yang benar-benar membutuhkan mencari cinta karena dia mencintai manusia. Begitu dia menemukan hati Abraham, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham yang namanya perjanjian kekal. Karena Tuhan menemukan cinta dari Abraham, bahkan Tuhan menjanjikan keturunannya semuanya menerima janji Tuhan sampai kekekalan. Lihat bangsa Israel sampai saat ini, seluruh bangsa ingin menghancurin dia, kayak apapun, tidak akan pernah berhasil. Karena Tuhan sudah mengikat perjanjian kekal, walaupun Abraham sudah mati. Tapi kenyataannya Abraham sekarang tetap berada di sisinya Tuhan. Makanya perjanjiannya tidak pernah batal. Kita melihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Dikatakan begini, di dalam Keluaran 17-22. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu akan menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun, menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Kita lihat pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, Tuhan itu tidak membiarkan mereka sendirian. Dikatakan bahwa Tuhan menuntun mereka dalam tiang awan dan tiang api. Tidak ada Allah dimanapun di seluruh dunia seperti Allahnya bangsa Israel yang dari surga turun hanya untuk menuntun. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat merindukan hubungan. Dia sangat merindukan dekat dengan kita, dekat dengan umatnya. Sampai dia meninggalkan surga dan dia datang berupa tiang awan dan tiang api, dikatakan tidak pernah beranjak dari tempatnya. Dia tetap berada di sana sebagai tiang awan dan malam hari tetap di sana sebagai tiang api. Karena Tuhan terus mendampingi. Makanya pada waktu kemudian Yesus pun, Allah Tritunggal itu kan semuanya datang kan. Yesus pun datang ke dunia mendampingi umatnya. Karena mereka tahu hati bangsa pilihannya, hanya mereka yang menyembah kepada Allah. Walaupun mereka kenal Tuhan agak miring-miring, gak kenal Yesus. Tuhan datang kepada mereka, tidak kepada bangsa yang lain. Tuhan tidak datang ke Indonesia, Tuhan tidak datang ke Mesir, Tuhan datang ke Israel. Bahkan pada waktu Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus yang turun, dan gak cuma turun, tapi tinggal di hati kita. Karena yang paling Tuhan cari adalah sebuah hubungan. Bukan dulu tentang pelayanan dan lain-lain. Makanya pada waktu Tuhan melihat seseorang mencari dia, maka firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya gini, mencari Tuhan. Engkau mengasihi Tuhan. Tuhan itu akan berurusan dengan hal yang lain. Pada waktu Henok dikatakan dia bergaul karib dengan Tuhan. Itu Tuhan kayak orang yang gak sabar. Tuhan angkat dia hidup-hidup. Gak usah pakai mati. Kelamaan dia nunggu umurnya sampai, padahal yang lain umurnya ratusan tahun. Dia langsung diangkat Tuhan. Karena hatinya. Waktu Tuhan melihat Daud sangat mengasihi dia, itu Tuhan jaga hatinya supaya nggak sampai miring-miring. Begitu salah ditegur, kembali lagi ditegur. Makanya sampai firman Tuhan berkata, Yesus itu adalah tunas Daud, keturunan Daud. Tuhan tidak berkata yang lain-lain. Waktu Musa itu punya hubungan yang dengan Tuhan, dia itu selalu mencari Tuhan. Karena sekali lagi Tuhan itu cinta. Dia butuh seseorang yang dicintai. Dan kalau cintanya berbalas,
Tuhan itu akan melakukan apapun demi orang yang dia cintai. Sampai Musa dikatakan, yang ngubur Musa itu Tuhan sendiri. Seakan-akan gini, aku menghormati dia, tidak ada orang yang layak menguburkan Musa kalau bukan aku sendiri. Makanya di dalam hidup kita, jangan dulu memikirkan apa yang aku akan berikan pada Tuhan, pelayanan ini dan itu. Yang Tuhan cari itu sebuah hubungan. Makanya yang Tuhan selalu bicara pertama itu hubungan. Kedua, yang Tuhan cari itu hubungan. Yang kedua, Tuhan membenci dosa. Kenapa? Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Karena gelap dan terang tidak dapat disatukan. Kenajisan dan kekudusan tidak bisa disatukan. Makanya Tuhan sangat membenci dosa karena dosa memisahkan dia dari kita. Makanya pada waktu kalau kita ingin menyenangkan Tuhan, apa sih yang paling Tuhan cari? Hati. Kalau kepingin menyenangkan Tuhan, cari hubungan. Dan yang kedua, hidup dalam pertobatan. Karena hidup dalam pertobatan artinya saudara membebaskan diri dari setiap hal yang menghalangi hubungan saudara dengan Tuhan. Makanya orang yang mengasihi Tuhan, hidupnya pasti bertumbuh. Bertumbuh artinya dia terus meninggalkan dosa dan karakter yang lama, memakai manusia yang baru step by step, terus bertumbuh. Karena dia itu seperti anak tangga kan, makanya kita selalu digambarkan anak tangga, kekristenan seperti anak tangga. Hidup dalam pertobatan karena engkau terus mau dikuduskan, sehingga engkau semakin melekat kepada Tuhan, masuk lebih dalam. Karena yang Tuhan cari bukan pelayananmu, bukan persembahanmu, tapi hubungan. Setelah engkau mengasihi Tuhan, pasti saudara itu punya buah, punya bukti, punya cinta itu terekspresi dari pemberian saudara, berupa persembahan saudara, berupa pelayanan saudara, berupa penyembahan saudara. Tetapi yang pertama adalah saudara cari sebuah hubungan. Karena yang Tuhan paling cari di dalam hidupnya adalah sebuah hubungan. Kemudian, kenapa sih? Karena kita diciptakan menurut gambarnya kita menjadi anak-anaknya. Lalu firman Tuhan juga berkata begini. Ini tadi dulu ya, saya ulang. Sampai-sampai Tuhan itu tidak mau membawa bangsa Israel melewati negeri orang Filistin. Karena Tuhan itu nggak mau nanti bangsa ini menyesal. Jangan-jangan nanti mereka akhirnya balik ke Mesir. Kenapa? Tuhan itu nggak mau kehilangan orang Israel. Makanya kenapa sampai Tuhan belain bangsa Israel itu dijauhkan dari bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa penyembah itu dijauhkan. Makanya mereka melewati padang gurun, dijauhkan dari bangsa lain. Hanya karena Tuhan mau bersama dengan mereka. Saudara, ibu-ibu ya, di sini ya. Kebanyakan ibu-ibu soalnya kan. Ada bapak-bapak juga ya? Saya lihat sebentar. Ada kan bapak-bapak juga? Tapi kebanyakan kalau ibu-ibu juga ya, oke bapak dan ibu kan. Saudara itu kan pasti paling berduka. Marah, sakit hatinya itu karena duka cita yang dalam. Misalnya saudara membesarkan anak saudara. Terus anak saudara memilih, saya lebih suka jadi anaknya si A. Sakit hati. Pasti ada yang hilang di sini. Sakit hatinya itu bukan sebuah kebencian, tapi sebuah kehilangan kayak ada di dalam diri kita yang dicabut. Tuhan itu seperti itu. Makanya sampai Tuhan itu dampingi bangsa Israel, didampingi sendiri. Walaupun sudah ada Musa. Walaupun Musa sudah diutus Tuhan untuk mendampingi bangsa Israel, memimpin. Tapi Tuhan tidak mau cuma Musa. Dia turun mendampingi. Makanya semua selalu bicara Tuhan itu turun. Gak ada Allah bangsa lain. Allah agama lain yang seperti Allah kita. Makanya mereka bingung. Ngapain Tuhan kok jadi manusia? Memang secara manusia ngapain repot-repot wong kita ciptaan? Karena Tuhan mau dekat. Makanya kalau ada seseorang yang lebih mencari kedekatan dengan Tuhan lebih dari apapun. Apapun akan diberikan kepada dia. Makanya kalau saudara terikat dengan dosa, jangan bingung dulu melepas dari dosa. Tetapi bagian saudara bagaimana mencari hubungan dengan Tuhan. Hal yang lain itu Tuhan yang beresin. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan Tuhan, itu saudara begitu punya hubungan,
Nanti akan stuck di sini karena ada dosa yang harus dilepaskan. Tapi saudara mampu untuk menang. Akhirnya saudara naik lagi. Naik mulai cari hubungan. Setelah naik selevel, itu nanti ada stuck. Stuck itu maksud gini, supaya saudara mulai membereskan yang ini. Sehingga Tuhan itu akan memberikan saudara kuasa terus untuk menang. Makanya saudara selalu bertumbuh, karakter saudara semakin diperbarui. Saudara semakin hari, semakin menjadi orang yang mirip Yesus. Tidak ada orang yang punya hubungan dengan Tuhan yang karakternya nggak diubahkan. Yang ikatan-ikatannya tidak dilepaskan. Karena Tuhan itu begitu tahu ada hati yang pada dia, itu dia dampingi terus. Karena Tuhan itu adalah Allah with broken heart, patah hati. Begitu dapat cinta, dia tangkap hatinya, dijaga supaya dia itu dilepasin dari semua yang gelap. Supaya dia terus semakin melekat kepada Tuhan. Makanya sampai-sampai gereja ini ada rapture kan. Nanti ada rapture. Karena Tuhan itu kalau sudah hatinya melekat sama kita, Tuhan nggak mau pisah dari hidup kita. Kemudian Alkitab berkata begini. Di Keluaran 14 ayat 19 sampai 25, lompat-lompat ayatnya. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, ini masih bangsa Israel keluar dari Mesir. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel, dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dan pada waktu jaga pagi, nih lihat, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita meninggalkan orang Israel sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tuhan itu mendampingi orang Israel dengan Musa, dengan malaikat. Dan Tuhan sendiri juga turun untuk mendampingi orang Israel. Karena bagi Tuhan, cuma ada di surga dan lihat, itu kurang. Makanya dikatakan dia itu Bapak. Makanya hanya seorang Bapak yang tahu hatinya Tuhan. Makanya kita ini diciptakan sebagai Bapak dan Ibu. Supaya mengerti hatinya Tuhan itu kayak gitu. Nggak cuma jatuh cinta kepada asmara dengan seorang kekasih, itu iya. Tetapi lebih dari itu adalah anak. Kalau anak hilang, itu nggak pernah hilang di sini. Makanya sampai digambarkan waktu Yakub kehilangan Yusuf, dia sampai begini, aku mau turun ke dunia orang mati. 11 anaknya tidak akan pernah bisa menggantikan Yusuf di hatinya. Karena semua anaknya ada di hatinya. Satu hilang tetap nggak bisa diganti dengan yang 11. Kalau pacar hilang, bisa diganti yang lain. Makanya Tuhan gambarkan dia itu Bapak. Bapak dulu, baru kekasih. Makanya dia itu selalu mendampingi. Sampai dikatakan waktu bangsa Israel keluar dari Mesir jalan. Tuhan itu kan penciptakan. Kok bisa-bisanya berjalan di depan, kemudian dia jalan di belakangnya. Hanya untuk menghalau orang Mesir. Kenapa sih Tuhan berjalan dengan orang Israel? Untuk membuktikan kepada seluruh dunia, mereka beda. Mereka anakku, kalian bukan. Kenapa mereka anakku? Karena mereka menyembah kepadaku. Bapaknya telah menyembah kepadaku. Keturunannya menyembah kepadaku. Mereka anak. Begitu mereka menyembah Tuhan, di antara bangsa yang tidak mencari dia, dibelain Tuhan. Tuhan turun hanya untuk mereka. Makanya kalau kita mau menyenangkan Tuhan, satu, bangun hubungan. Kedua, beresin dosa, itu karena supaya tidak ada yang menghalangi saudara terus naik ke gunung Tuhan, semakin masuk pada Tuhan. Lihat, Tuhan itu kan turun ya kan sebagai tiang awan dan tiang api. Tapi kepada Musa, Musa yang naik. Artinya apa? Kepada orang yang melekat, Tuhan akan bawa dia terus naik, terus naik, terus naik menuju kepada Tuhan. Terus naik levelnya. Sampai kalau Musa setelah ketemu Tuhan, wajahnya bersinar, bercahaya, semakin mirip Tuhan.
Dan kita tadi melihat bagaimana dikatakan, sampai saya dulu itu paling suka yang baca ayat ini. Tuhan di dalam tiang awan dan awan itu memandang pada mereka. Tuhan itu ada di dalam tiang awan. Tuhan itu di situ. Bahkan dikatakan di dalam jaga malam, di dalam tiang api. Waktu bangsa, saudara baca semuanya, bangsa Israel tidur, Tuhan duduk di dalam tiang apinya. Ada di dalam tiang api itu Tuhan duduk di situ. Sebagai penjaga Israel. Itu kan benar-benar seperti seorang bapak yang anaknya dua blok kepinginnya lari sana lari sini, dia tetap mendampingi. Makanya pada waktu sudah nggak ada tiang awan tiang api, Yesus yang turun. Waktu Yesus naik, Roh Kudus yang turun. Bahkan Roh Kudus mendampingi kita sampai akhir zaman. Makanya kalau kita melihat ini kerinduan Tuhan adalah hubungan. Maka kita itu tahu apa yang harus kita berikan. Oh, ini ada yang tanya, tapi Musa juga pernah bersungut-sungut. Enggak, dia bersungut-sungutnya, dia enggak bersungut, dia cuma marah. Gini ya, saudara harus tahu ya, sungut-sungut yang enggak boleh itu kalau saudara bersungut-sungut di luar Tuhan. Tapi waktu itu Musa itu menyatakan kepada Tuhan, bangsa ini memangnya saya yang melahirkan bangsa Israel. Saudara boleh pergumulan saudara, kemarahan saudara ungkapan kepada Tuhan itu enggak sungut-sungut saudara. Bersungut-sungut itu bangsa Israel bersungut-sungut. Opo Tuhan itu gini-gini, itu bersungut-sungut. Tapi Musa enggak. Dan Musa tidak masuk Kanaan bukan karena bersungut-sungut. Nanti baca Alkitab, bukan karena bersungut-sungut. Musa tidak masuk Kanaan, tetapi dia dibawa Tuhan naik ke gunung, melihat Kanaan seluruhnya. Sebelum bangsa Israel masuk, Musa sudah melihat seluruhnya. Itu dengan mata yang sudah diubah Tuhan, mata rohan. Kalau kita di dalam mata, dengan mata ilahi, tidak ada batas yang kita lihat. Bahkan pada waktu Yesus turun di gunung, di situ Elia, dan Musa menginjakkan kaki di Kanaan. Musa tetap masuk Kanaan. Walaupun saat itu dia nggak langsung masuk. Dan Tuhan yang menguburkan dia. Jadi jangan salah baca. Musa tidak bersungut-sungut. Nah, kemudian firman Tuhan kita baca lagi ya. Di dalam firman Tuhan yang lain. Engkau telah memperlihatkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat di depan Firaun dan semua pegawainya serta seluruh rakyat negerinya, dan karena engkau mengetahui mereka bertindak angkuh terhadap nenek moyang kami. Dengan demikian engkau telah memasyurkan namamu sebagaimana nyata hari ini. Di hadapan mereka engkau membelah laut, sehingga mereka dapat menyeberang melalui tempat yang kering di tengah-tengah laut. Tetapi pengejar-pengejar mereka telah kau campakkan ke air yang dalam, seperti batu ke air yang dahsyat. Dengan tiang awan engkau memimpin mereka pada siang hari, dan dengan tiang api pada malam hari untuk menerangi jalan yang mereka lalui. Engkau telah turun ke atas gunung Sinai dan berbicara dengan mereka dari langit dan memberikan mereka peraturan-peraturan yang adil, hukum-hukum yang benar, dan serta ketetapan-ketetapan perintah-perintah yang baik. Dikatakan, engkau membelah laut sehingga dapat menyeberangkan orang-orang Israel di tanah yang kering di tengah-tengah laut. Dan sebagainya, ada dikatakan, engkau telah turun di atas gunung Sinai untuk berbicara dengan mereka dari atas langit. Kemudian firman Tuhan juga berkata, engkau tidak meninggalkan mereka di padang gurun, karena kasih sayangmu yang besar. Tiang awan tidak berpindah dari atas mereka pada siang hari untuk memimpin mereka pada perjalanan. Begitu juga tiang api pada malam hari untuk menerangi mereka yang mereka lalui. Dan engkau memberikan kepada mereka rohmu yang baik untuk mengajar mereka. Juga manamu tidak kau tahan dari mulut mereka. Dan engkau memberikan air kepada mereka untuk melepaskan dahaga. 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Dikatakan tiang awan dan tiang api tidak beranjak dari tempatnya. Untuk apa? Untuk mendampingi bangsa Israel. Bahkan firman Tuhan di Keluaran 23 ayat 20 berkata, sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang kusediakan. Pada kenyataannya, enggak cuma malaikat, Tuhan sendiri turun. Nah, kita mulai melihat di sini bahwa Allah kita
Allah sekali lagi yang mengutamakan hubungan. Makanya sampai Alkitab itu berkata begini. Kemarin Sabtu saya mengajar tentang Nasar. Orang selama ini kan takut ya tentang Nasar. Memang benar, Nasar itu menakutkan bagi orang yang tidak suka menepati janji. Tetapi kalau kita melihat, karena Tuhan itu suka orang yang mencari hubungan dan mempercayai dia, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan. Contoh, waktu Hana itu mandul, dia itu ngomong sama Tuhan, Tuhan asal kamu ngasih saya anak satu aja gak apa-apa lah. Saya kalau kasih anak, itu akan kuserahkan kepadamu. Anak ini akan kupersembahkan kepadamu. Karena pada waktu itu mandul itu akan dianggap sebagai orang yang kena aib. Orang yang kena tulah, kena aib atau punya dosa. Makanya bagi dia itu kan, udah gitu kan sering dihina oleh madunya. Dihina karena mandul. Makanya bagi dia dikasih Tuhan satu saja itu sudah bersyukur banget. Dia sudah nggak usah bayangin yang lain-lain lah. Pokoknya dikasih satu aja sudah bersyukur. Satu aibnya juga sudah hilang dan dia gimana pun kan sebagai perempuan bangga. Dia punya anak dan dia pingin punya anak. Pada waktu punya anak satu, tentu semua orang akan merasa berat untuk memberikan apa yang dinasarkan. Betul? Nasar itu kita sendiri yang ngomong, kita sendiri yang janji. Waktu Tuhan menggenapkan, kita harus membayarnya. Tetapi kalau kita membayarnya, Tuhan itu melihat orang ini berarti mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Makanya waktu Hana punya anak satu diserahkan kepada Tuhan sesuai dengan nasarnya. Apa yang terjadi? Tuhan itu menyertai Samuel sampai dikatakan, Samuel tumbuh besar, semakin dicintai Tuhan dan semakin dicintai manusia. Dia menjadi nabi yang diurapi Tuhan, menjadi nabi besar. Yang mengurapi dua raja, Saul dan Daud. Tidak hanya itu. Tuhan memberikan kepada Hana 5 anak lagi, jadi total 6. Dia tambahin 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Kenapa? Waktu Tuhan melihat Hana, dia itu butuh dia butuh anak. Bagi dia dikasih satu saja tuh bersyukur, dia nggak berani minta lagi. Sudah itu beruntung banget, sudah itu kadarin mandul dikasih anak itu sudah mujizat. Tapi waktu Tuhan melihat dia mempersembahkan anaknya sesuai nasarnya, berarti orang ini menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari dirinya sendiri, lebih dari anaknya. Waktu Tuhan mendapatkan hati Hana, Tuhan memberikan apa yang tidak pernah dibayangkan oleh Hana akan bakal, walaupun itu pasti dia kepengen, tapi untuk membayangkan aja gak berani bayangin, karena kayak mustahil deh, kasih satu anak aja sudah hebat. Tuhan kasih 5, gak ditambah 1, 5. Itu sebabnya Hana bersuka cita dan anaknya pun diurapi Tuhan. Orang yang dia persembahkan diurapi Tuhan. Demikian juga dengan Yakub. Waktu Yakub berkata begini, Yakub itu tadinya belum menjadikan Tuhan itu sebagai Allahnya. Dia selalu berkata, engkau yang disembah oleh Abraham dan engkau yang disembah oleh ayahku Ishak. Suatu saat dia bilang begini, Tuhan kalau engkau menyertai aku dan engkau memberikan kepadaku pakaian untuk aku pakai dan makanan untuk aku makan, maka semua berkat yang kau berikan kepadaku akan kuberikan kepadamu 10%. Artinya dia itu berdasar. Dan waktu Tuhan memberi kepada dia benar-benar melakukan apa yang dia nasarkan. Dan Tuhan waktu melihat hatinya, benar-benar menjadikan Tuhan sebagai Allahnya. Tuhan tidak hanya memberi dia pakaian untuk dimakan dan makanan untuk pakaian untuk dipakai dan makan untuk dimakan. Tapi Tuhan memberkati dia berlimpah. Tuhan membela dia waktu dia ditipu oleh Laban. Dia tidak kehilangan upahnya sesen pun. Waktu pulang, dia membawa semua upahnya. Bahkan waktu terjadi kelaparan di seluruh dunia, Tuhan sudah mengambil Yusuf lebih dahulu untuk menjadi seorang pemimpin, perdana menteri raja di Mesir.
Sehingga bangsa Israel di sana tidak menjadi peminta-minta, tetapi menduduki posisi penting. Posisi pemerintahan karena anaknya ada duduk di pemerintahan tertinggi. Kenapa? Kalau Tuhan mendapatkan hati kita, maka Tuhan akan melakukan yang lainnya. Sisanya Tuhan. Makanya pada waktu kita punya ikatan dosa, punya ini, gak usah itu yang dipikirin. Cari Tuhan. Kalau saudara cari Tuhan, saudara itu akan dengan senang hati melepaskan dosa satu persatu. Selebihnya itu Tuhan akan membereskan. Sekali lagi, yang paling Tuhan cari adalah sebuah hubungan. Yang paling Tuhan cari adalah cinta. Nah, kemudian yang terakhir, sekali lagi tadi saya rangkum ya, bahwa bahkan pada waktu Tuhan menyelamatkan Lot, karena Tuhan tahu hati Abraham. Abraham pasti berduka cita kalau ponakannya mati kena api kan, Sodom dan Gomora. Maka Tuhan membela Lot karena Abraham. Karena Tuhan mendapatkan hatinya. Makanya kalau saudara mendengar khotbah saya tentang urap berkat seorang ayah, apa ya judulnya kemarin, berkat ayah atau urapan ayah ya, urapan ayah. Seringkali di Alkitab anaknya nakal, tapi Tuhan itu akan tarik orang itu. Kenapa? Karena Tuhan mendapatkan hati dari bapaknya. Karena hati bapaknya itu diserahkan kepada Tuhan, dia itu mengasihi Tuhan. Tuhan belain semua yang menjadi miliknya. Maka kalau punya seorang ayah yang takut akan Tuhan itu berkat luar biasa. Contohnya adalah Ayub. Tuhan itu memberkati, dikatakan Tuhan memagari seluruh miliknya. Miliknya termasuk istri, anak, harta. Itu milik. Tuhan jaga. Lalu anaknya kok mati? Itu sebenarnya seperti doanya Yakub, Ayub, bahwa dia ingin anak-anaknya tidak berdosa di hadapan Tuhan. Sehingga mereka mati, kan mereka di dalam Tuhan. Mati tidak masalah, mereka kan masuk surga. Jadi kita mau melihat, saudara, sekali lagi yang Tuhan cari hubungan. Yang kedua, Tuhan membenci dosa. Karena dosa memisahkan kita dari Allah. Itu sebabnya kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, saudara yang saudara usahakan, saudara bangun adalah membangun hubungan dengan Tuhan. Dan saudara membereskan dosa karena dosa memisahkan saudara dari Allah. Memisahkan itu membuat saudara hubungan saudara rusak. Itu sebabnya kita hidup di dalam pertobatan supaya kita terus naik, terus bertumbuh, terus naik, sampai kita semakin mirip dengan Yesus karena melekat dengan Yesus. Tidak ada orang yang melekat dengan Yesus yang hidupnya tidak mirip Tuhan.